ada baiknya saya membuat dulu sedikit materi presentasi mengenai apa yang seharusnya kita tanamkan dalam budaya yang positif. Dari sini kita akan membahas dulu dari sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih unggul. Jadi sekolah diibaratkan adalah lahannya. Siswa atau murid kita adalah benihnya, dan kita guru adalah petaninya. Sebagai petani, kita pasti akan menyediakan, mengusahakan bagaimana supaya lahan kita itu subur, bagaimana supaya tanah tempat persemaian benih-benih tersebut bisa menanam benih-benih yang baik. Tapi perlu kita sadari satu hal, bahwa setiap siswa kita sudah memiliki kodrat masing-masing. Kodrat di sini bagaimana yang dimaksudkan? Kita tidak bisa memaksakan sebiji jagung tumbuh menjadi padi atau biji durian tumbuh menjadi biji jambu. Jadi setiap anak sudah memiliki sesuatu dalam dirinya. Tujuan kita sebagai bapak ibu guru adalah bagaimana menuntun kodrat yang ada pada diri anak itu supaya keluar dan bisa bertumbuh dengan baik. Itulah tempatnya di sekolah. Jadi dikatakan di sini sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam. Kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian dikatakan di sini untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bisa kita perhatikan di sini salah satu strategi dalam membangun budaya positif adalah bentuk disiplin. Disiplin yang kita lakukan selama ini bisa kita kaji dulu secara lebih dalam. Apakah yang kita lakukan sudah benar? Atau apakah kita hanya mengontrol siswa kita saja? Maka mari kita perhatikan miskonsepsi tentang disiplin menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Kalau bisa kita perhatikan selama ini, pada dasarnya kita tidak memaksa murid. Kita selalu memaksa, kerjakan tugasmu, buat PR-mu dan lain sebagainya. Ya, kita hanya membuat sekadar peraturan saja tanpa memikirkan apakah si anak ini dari dalam dirinya yang kesadaran itu, apakah dia sadar melakukannya? Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, miskonsepsinya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dikatakan di sini, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid menyadari kontrol guru dan menolak bujukan guru tersebut, atau menjadi tergantung kepada tindakan guru. Dan inilah yang harus kita ubah semua miskonsepsi yang telah kita alami. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku. Memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kita terlalu terbiasa untuk memaksa, terlalu terbiasa untuk mengatakan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, apalagi kepada murid kita. Nah, itulah untuk miskonsepsi bentuk disiplin, dan mudah-mudahan kita sudah menyadari bahwa selama ini apa yang kita lakukan adalah merupakan ilusi. Jadi yang perlu nanti saya harapkan dari Bapak Ibu guru sesudah mempelajari modul ini bisa kita bawa aura positif di sekolah. Mari kita memulai sedikit demi sedikit ubahlah perilakuannya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kemudian kita mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, bagaimana kita berpikir tentang rekan-rekan guru kita, bagaimana kita berpikir tentang murid kita, dan bagaimana kita mengubah paradigma. Kita harus menanamkan aspek-aspek tertentu yang bisa menanamkan, oh yang ini rupanya tidak bagus, yang ini rupanya selama ini hanya ilusi, dan lain sebagainya. Nah, disiplin diartikan di sini adalah sebagai bagian dari belajar. Ada 3 disiplin perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi. 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang
motivasi yang pertama dan kedua itu sering sekali kita lakukan. Dan yang ketiga, mungkin sudah sering juga kita lakukan, tapi belum mendasar. Inilah yang harus dan seharusnya kita lakukan supaya menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri. Saya nggak terlambat itu, kenapa? Karena saya menghargai waktu saya. Yang pertama untuk melakukannya itu adalah kita harus membuat keyakinan keras, ya, supaya bisa murid kita melakukan poin yang ketiga. Kita harus menggunakan keyakinan keras. Nah, disini mengapa keyakinan? Bukan peraturan. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan memotivasi secara intrinsik. Kesadaran dari dalam yang terpuji. Seseorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kenapa kita harus memakai helm? Itu sebuah keyakinan, bukan hanya sekedar peraturan. Kenapa? Untuk keselamatan dan kesehatan kita. Keamanan juga. Itu adalah sebuah keyakinan. Kita yakin karena sudah sadar dari dalam diri. Itu adalah sebuah keyakinan. Kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah yakin akan sebuah keyakinan, sebuah kesepakatan itu, maka kita akan menjalankannya sepenuh hati. Itulah yang akan kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama itu pun murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini atau begitu. Halaman berikutnya itu adalah penghargaan dan hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi garis bawah menghancurkan potensi. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu prosesnya itulah penghargaan untuk siswa. Jadi di sini dikatakan pengaruh penghargaan itu dan hukuman itu mempunyai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kalau pengaruh jangka pendeknya mungkin akan membuat siswa sadar. Tapi pengaruh jangka panjang ketika mereka tidak berhasil, mereka bagaimana? Penghargaan itu tidak akan jadi efektif. Dan yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada penelitian yang mengatakan ketika ada sebuah penghargaan dalam sebuah perlombaan, maka yang misalnya tidak ditekan dengan penghargaan, dia akan melakukannya dengan lebih baik. Ini terakhir adalah penghargaan. Hal yang kita harapkan tadi, bagaimana kita sebagai sekolah, kita sebagai bapak ibu guru, agar menuntun anak kita ini nanti kelak memiliki sesuatu dari dalam diri mereka, agar mereka menjadi manusia yang mandiri, tidak bergantung pada orang, tidak bergantung pada penghargaan. Dan yang berikutnya adalah sebelum kita masuk ke slide yang lain, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dia bertahan hidup ada 5. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan biologis, makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Itulah kebutuhan, contohnya kebutuhan untuk diterima. Misalnya dalam sehari-hari kita harus tahu latar belakang kulit kita kenapa bersikap seperti ini. Kebutuhan apa yang kita? Kemudian kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Inilah tadi kelima kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan yang harus kita tahu dari diri kita. Sebenarnya apa kebutuhan yang kurang dari dia? Apa yang pengen dia inginkan dari kita? Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita. Ini adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, manajer. Di sini sebagai manajer ada nanti 3 bentuk restitusi. Tolong dibagikan satu-satu ya. Nah, posisi kontrol sebagai manajer yang pertama kita lakukan adalah ini dia, menstabilkan identitas. Bagaimana supaya siswa tersebut tidak terkungkung dengan perasaan bersalahnya, tapi kembali ke kelompoknya menjadi manusia yang lebih kuat. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang sama. Sudah tadi kita mengatakan setiap orang pas melakukan bersalah, maka dia akan bercerita pada kita. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap orang pasti ketika melakukan sesuatu punya alasan tertentu. Nah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kita diskusi gitu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Sebenarnya apanya masalah? Itulah tadi restitusi jawaban. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu kan Bapak Ibu. Kemudian inilah dia inti yang akan kita dapatkan nanti. Yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini kita tingkatkan dia menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita masukkan dia ke keyakinan sekolah. Itulah lingkungan yang positif dan akan menjadi budaya positif. Jujur Bapak Ibu, menjalankan ini kita tidak bisa sendiri. Kalau hanya kita saja di sekolah yang berusaha menerapkan ini, jadi kita perlu dukungan dari teman-teman kita, Bapak Ibu. Kita kerjasama dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Ini kita tidak boleh menekankan anak-anak kita itu untuk ranking terus. Nah, baru yang kedua, itulah tadi penghargaan. Saya agak berat juga sebenarnya menerapkannya di sekolah, karena sudah terbiasa ketika juara 1, 2, 3 dikasih hadiah. Jadi sebenarnya anak-anak itu enggak yang mengharapkan hadiah, tidak. Tapi itu sudah penerapan. Penerapan mungkin dari dulu ketika juara 1 dapat buku 3 atau dapat A, B, C, D dan sebagainya. Kita pelan-pelan merubah mindset kita. Bagaimana supaya anak-anak kita tidak mengharapkan penghargaan dari apa yang didapatkan. Nah, ada lagi pertanyaan seperti ini. Nanti Bu, kalau nggak ada lagi juara 1 dibuat segala macam jadi malas belajar. Disinilah kita perlu membuat keyakinan kelas. Makanya saya bilang Bapak Ibu, ini bukan pekerjaan yang sebentar. Butuh proses yang mungkin setahun, bahkan 10 tahun ke depan. Menyadarkan, membuka kembali atau mengubah mindset itu adalah sesuatu yang sangat susah. Mindset tidak dari turun sudah mengatakan juara 1 itu orang pintar, orang yang akan berhasil. Mengubah itu tidak gampang. Ya, tidak segampang membalikan telapak tangan. Di sini yang kita perlu bagaimana mengubah mindset guru-guru di tempat kita mengajar supaya bagaimana budaya positif ini, kesadaran siswa itu yang lebih utama bisa kita tegakkan. Oke, yang berikutnya ini menggapai dari sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, coba yang manalah menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba mari kita perhatikan. Bisa ya? Yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini coba Bapak Ibu perhatikan di mana yang merupakan keyakinan kelas. Apakah yang sebelah kanan, sebelah kiri, ataukah yang sebelah kanan? Oke, jadi yang mana tadi Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? A. Oke. Mari kita meluruskan konsep kita ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas perlu kita garis bawahi. Kalau sebuah keyakinan kelas menggunakan nilai-nilai kata-kata nilai kebajikan yang universal. Mana yang merupakan keyakinan kelas itu adalah B. Nah, ketika kita mengatakan kami, guru dan murid saling menyayangi, itu lebih ke kitanya gitu. Oh, berarti guru mengikut gitu, bukan hanya siswa. Ketika hanya kita datang terus mengucapkan hal seperti ini hanya tertuju untuk siswanya saja. Gitu. Oh, berarti karena satu waktu masuk itu langsung mengucapkan salah. Nah, ketika kami guru dan murid saling menyayangi, berarti timbal balik. Dan mereka akan lebih menerima itu. Gitu ya, kami murid yang semangat belajar atau kami murid yang peduli dengan teman-teman dan lingkungan, berarti mereka bagaimana? Tidak hanya menjaga kebersihan sekolah saja, bahkan mungkin akan lebih dari situ. Mungkin di rumah pun akan mereka terapkan, di lingkungan gereja pun akan kita terapkan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, kami guru dan murid yang peduli dengan lingkungan misalnya.
maka itu akan lebih kesadaran dari dalam hati kita dan akan lebih membuat kita semangat melakukannya. Kami murid yang semangat belajar, ini akan lebih menyadarkan siswa kita atau murid kita supaya mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dengan teratur, daripada kumpulkan tugas tepat waktu atau berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, di sini terlalu memaksa. Ya, aktif dalam pembelajaran, tertib, ini terlalu menuntut, dan akhirnya siswa kita mungkin hanya menggunakan motivasi itu untuk jangka yang pendek. Ya, Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita nanti perbaiki. Kita lihat jawabannya di bawah ya. Ditulis masing-masing dulu. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, dituliskan dulu ya Ibu. Nanti kita cek. Oke, berikutnya, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ditulis. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ya? Konsekuensi. Ya, oke, silakan ditulis. Nanti kita cek jawabannya di bawah. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, berikutnya mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kejauhan. Hukuman. Oke, mari kita perhatikan jawabannya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa mencek jawabannya masing-masing. Di sini adalah di sini tadi ya. Nah, yang pertama tadi adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak relevan. Maksudnya, masa karena terlambat harus mencatat dalam buku? Kayak gitu. Tidak, maksudnya tidak nyambung gitu. Nah, jadi diharapkan supaya nyambung yang lain juga terjadi. Itu bukan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman karena tidak relevan dan ini sering kita lakukan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian terakhir berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian, tidak mengenakan sepatu harian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit belajar PJK. Itu adalah konsekuensi. Kenapa? Salah satu. Kenapa? Karena ini kan pelajaran PJK. Kalau misalnya dalam pelajaran PJK kita perlu ada pemanasan, dia udah terlambat, berarti pemanasannya dia udah lewat, gitu. Jadi dia tetap perlu melakukan pemanasan dan dia dilakukan dengan melakukan lari keliling bola basket 2 kali. Karena relevan, maksudnya berhubungan olahraga dengan lari itu berhubungan. Itu makanya dia merupakan konsekuensi. Artinya yang terlambat itu dikasih waktu tambahan untuk. Iya, begitu. Oke, inilah dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama itu adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Coba, kalau dulu kami di SMA kayak gitu, tidak pakai sepatu, satu hari kita pakai sepatu, selama-lamanya kita akan ingat ini Bapak Ibu. Dulu Bapak ini selalu menyuruh saya pakai sepatu karena saya tidak pakai sepatu hitam. Itu kan melekat. Ya. Kemudian kalau konsekuensi, anak membuat merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu kayak itu. Oh, saya dibuat seperti itu konsekuensi saya karena saya melakukan ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dia hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya, inilah dia. Makanya kita sering mendapatkan anak yang masih membangkang.
Maksudnya jangan yang berat gitu. Paksaan. Kalau mulai paksaan, kalau ini stimulus tanggapan. Ada stimulusnya, ada tanggapannya seperti itu ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kenapa? Push up itu menyakiti diri sendiri. Ya. Stop jam, tangannya sakit, macam seperti itu. Kalau dia konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, konsekuensi ketika kita membahas di meja, kita harus membersihkannya. Kalau kita merusak kebutuhan, konsekuensinya apa? Harus ganti. Itu konsekuensi, beda ya dengan hukum yang baik. Kalau konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dia singkat untuk sementara, hanya sementara. Dan selanjutnya dia akan kembali ke komunitasnya dengan lebih baik lagi. Oke? Restitusi itu adalah cara kita supaya kita bisa memperbaiki kesalahan. Ada 9 ciri-ciri restitusi, dan yang disimpulkan tadi itulah dalam restitusi tadi. Ya. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki lingkungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Jadi kalau ada hubungan bapak ibu guru yang retak satu sama lain, bisa kita perbaiki dengan restitusi. Agak jauh gitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindak pidana. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berikutnya restitusi fokus pada solusi. Solusi apa yang ingin kita capai. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan menyingkirkannya. Jadi anak dalam kelas pun akan tetap menerimanya walaupun dia pernah berbuat salah ketika dia sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Nah, disinilah tadi segitiga restitusi tadi. Kamu pasti punya alasan melakukannya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sekarang kita punya kasus yang sudah saya bagi tadi ya, sudah dibagi ya Bu ya. Di situ kita akan membahas dengan pisau analisis kita masing-masing bagaimana untuk memecahkan kasus itu kalau kasus tersebut ada di sekolah kita atau di kelas kita. Nanti kita akan melakukan pemaparan bagaimana memecahkan kasus tersebut. Inti dari kasus yang kedua, menurut Bapak Ibu apa? Inti soalnya lagi, inti kasusnya. Ya Pak, terus. Sabrina dihukum karena tidak mau memakai sepatu hitam. Yang pertama, Sabrina terlambat, ya kan? Kemudian salah memakai sepatu. Dan Pak Lukman menghukum. Inilah dia tindakan penyelesaian kasus yang kedua. Sebenarnya Bapak Ibu, saya tidak akan mematok Bapak Ibu harus seperti ini, ya karena kita sudah tahu tadi latar belakang bagaimana kita harus kebutuhan siswa yang kita tahu, kemudian nilai kebajikannya kita sudah tahu. Ini hanya pisau analisis yang kami gunakan secara bersama di kelompok kami kemarin. Maka kebutuhannya dibutuhkan oleh Sabrina menurut kami, memang kita pisau analisis kita bisa berbeda. Karena ini kasus berbeda gitu ya. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan Sabrina di sini adalah kebutuhan cinta kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Di mana sepatutnya Pak Lukman terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi Sabrina yang menyebabkan dia terlambat ke sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah seperti yang telah saya katakan tadi. Kalau dia merupakan nilai kebajikan atau keyakinan adalah nilai yang kita pedomani secara universal, bukan hanya sebatas pribadi. Maka di sini adalah nilai kebajikan mematuhi peraturan sekolah, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Itulah yang harusnya ya dituju dengan bersepatu warna hitam.
Kemudian, bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya, bagaimana sikapnya, serta apa yang akan ditawarkannya kepada Sabrina? Yang pertama mungkin akan dikatakan Pak Lukman adalah, baiklah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama. Coba bisa dibaca Ibu Sirait. Baiklah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama. Apakah kamu ingat dengan baik keyakinan sekolah kita? Apa yang kita percaya? Yang mana yang tidak kamu jalankan? Ya, yang berikutnya. Kamu sudah mengingat dengan baik keyakinan sekolah kita. Kita kembali pada ketika kamu tidak memakai sepatu warna hitam. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu mematuhi peraturan sekolah dan menghargai orang lain? Itu dia mungkin akan dikatakan Pak Lukman. Nah, sikap Pak Lukman adalah mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Coba dibaca Ibu Susi. Tapi kamu sudah mendapat perhatian dari Bapak dan dari orang sekitarmu. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang tanpa melanggar peraturan sekolah dan menghargai orang lain. Bagaimana menurut kamu? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dia akan menawarkan kepada Sabrina apa rencananya untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya. Coba Ibu Nita. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan sekolah kita. Besok kamu tahu harus menggunakan sepatu warna apa ke sekolah. Oke, itulah dia. Nah, pisau analisis yang kita gunakan seperti yang saya bilang tadi itu berbeda-beda. Tapi secara umum seperti ini ya Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan hari ini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas di modul 1.4 tentang budaya positif bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan ingat Bapak Ibu, mungkin akan memakan proses yang tidak singkat, akan sangat panjang bagaimana kita menerapkan ini. Tapi seperti tadi, mari kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, melakukan semuanya dari dalam diri kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sekolah, murid-murid kita mau berbuat dengan lebih kesadaran lagi dari dalam diri, secara lebih intrinsik lagi, mencontoh perbuatan baik yang telah kita lakukan. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendapatkan sedikit.